Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya, Vian Lukas. Hari ini kita akan membahas materi soal tentang SKB, terutama SKB untuk guru ekonomi. Saya akan menampilkan beberapa soal dan nanti kita akan bahas. Semoga berguna buat teman-teman semua yang saat ini sedang mempersiapkan ujian SKB, walaupun jadwalnya belum muncul, ya sambil menunggu jadwalnya muncul, kita bisa sambil belajar ya. Nah, saya akan menampilkan hari ini adalah SKB untuk mata pelajaran ekonomi atau SKB untuk guru ekonomi. Nah, ini sudah saya siapkan soal. Mari kita simak bersama-sama ya. Di sini ada 6 option ya, ada 6 option. Optionnya akan saya bacakan. Yang pertama adalah barang apa yang harus dikonsumsi, yang kedua bagaimana cara mengkonsumsinya, yang ketiga siapa yang memproduksi, lalu yang keempat barang apa yang diproduksi, yang kelima bagaimana cara memproduksi, dan yang keenam adalah untuk siapa barang diproduksi. Nah, pertanyaannya adalah berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, yang merupakan masalah pokok ekonomi adalah, nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama ya, tentang masalah pokok ekonomi. Ya, saya tuliskan masalah pokok ekonomi. Ya, maaf tulisan saya jelek, tapi semoga bisa terbaca. Nah, masalah pokok ekonomi ini terbagi menjadi dua ya. Yang pertama menurut aliran modern, lalu yang kedua menurut aliran klasik. Nah, yang kita akan bahas adalah yang aliran modern. Nah, masalah pokok ekonomi aliran modern terbagi menjadi tiga, yaitu adalah apa ya atau what ya, berkaitan tentang barang apa yang akan kita produksi, barang apa yang akan diproduksi. Lalu yang kedua, masalah pokok ekonomi modern yang kedua adalah bagaimana ya, bagaimana atau how ya. Bagaimana ini berkaitan dengan ya bagaimana cara produksinya ya, proses produksinya, bagaimana cara menghasilkan barang tersebut, bagaimana cara untuk menghasilkan barang tersebut. Lalu yang ketiga, masalah pokok ekonomi modernnya adalah untuk siapa ya, untuk siapa atau for whom ya. Ini berkaitan tentang ya sasaran konsumen yang dituju ya. Ini berkaitan dengan sasaran konsumen yang akan dituju ya. Pertama adalah barang apa yang akan dihasilkan. Setelah kita menemukan barang apa yang akan dihasilkan, lalu yang kedua kita harus menentukan bagaimana caranya untuk menghasilkan barang tersebut, proses produksinya. Lalu setelah barang itu diproduksi, siapakah sasaran konsumen yang menjadi tujuan dari barang tersebut dibuat ya, sasaran konsumen yang akan dituju. Nah, lalu yang berikutnya, kalau menurut aliran klasik ya, masalah pokok ekonomi itu terbagi menjadi tiga, yaitu produksi ya, proses menghasilkan barang, lalu ada distribusi, proses penyaluran barang, lalu yang ketiga adalah proses konsumsi atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Nah, kalau kita lihat berarti jawabannya adalah barang apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan untuk siapa ya. Ini merupakan masalah pokok ekonomi menurut aliran modern. Jadi jawabannya adalah 4, 5, dan 6 ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang E. Begitu ya teman-teman. Semoga jelas untuk pembahasan soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya.
Soal berikutnya, nomor 2 ya. Di daerah perkotaan yang padat penduduknya, harga tanah menjadi sangat mahal. Untuk mengatasi mahalnya harga tanah tersebut, cara yang paling tepat dilakukan adalah, ya, ini problemnya adalah mahalnya harga tanah, ya, terutama di daerah yang sangat padat penduduknya, ya. Cara untuk mengatasi mahalnya harga tanah tersebut, cara yang paling tepat adalah A. Membangun rumah susun di daerah perkotaan. B. Membangun rumah sangat sederhana bagi penduduk miskin. C. Merelokasi pabrik ke luar kota. D. Menggalakkan program transmigrasi. E. Membatasi urbanisasi. Nah, manakah cara berikut ini yang merupakan jawaban yang tepat? Ya, ini agak susah nih teman-teman. Jawabannya mirip-mirip ya. Jadi kita harus hati-hati untuk menjawab soal berikut ini ya. Kita analisis terlebih dahulu ya. Di daerah perkotaan yang padat penduduknya, harga tanah sangat mahal. Untuk mengatasi mahalnya harga tanah, maka yang dilakukan atau cara yang dilakukan paling tepat adalah ya, terutama untuk lahan perumahan ya, ini cara yang paling tepat, membangun rumah susun di daerah perkotaan. Nah, ini bisa dilakukan ya, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Rumah susun sangat banyak di sini karena penduduknya juga sangat banyak. Salah satu cara untuk mengatasi hunian tempat tinggal, maka Pemprov membangun rumah susun dibandingkan dengan membuka lahan baru yang sepertinya sangat sulit ya, karena tanah di DKI Jakarta sudah sangat jarang ya, apalagi tanah yang lapang atau tanah yang luas. Lalu yang B, membangun rumah sangat sederhana bagi penduduk miskin. Nah, rumah sangat sederhana ini yang seperti apa ya? Lalu yang C, merelokasi pabrik ke luar kota, menggalakkan program transmigrasi. Nah, ini juga bisa sih dilakukan untuk mengurangi kepadatan penduduk. Tapi ingat ya, problemnya adalah bukan padatnya penduduk, tapi harga tanah yang sangat mahal. Membatasi urbanisasi ini juga bisa dilakukan ya, untuk mencegah kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Tapi problem utamanya di sini adalah harga tanah ya, harga tanah yang menjadi sangat mahal. Nah, upaya yang paling tepat dilakukan kalau menurut saya jawabannya adalah yang A ya, membangun rumah susun di daerah perkotaan ya. Jadi nomor 2 ini jawabannya adalah A, membangun rumah susun di daerah perkotaan untuk mengatasi harga tanah yang sangat mahal. Seperti itu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya atau soal yang ketiga. Masih semangat ya teman-teman ya, baru 3 soal ya. Untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan, kita harus semangat untuk menggapainya. Jangan menyerah teman-teman ya. Apa yang kita lakukan tidak akan sia-sia ya. Kita harus tekun dan sungguh-sungguh. Sedikit nasihat dari saya ya. Nah, soal berikutnya, di bawah ini merupakan ciri-ciri sistem ekonomi ya. Ciri-ciri sistem ekonomi ya, yang merupakan ciri sistem ekonomi campuran ya. Sistem ekonomi itu terbagi menjadi berapa teman-teman ya? Kalau masih ingat, sistem ekonomi itu yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional ya, sistem ekonomi yang masih menggunakan alat-alat tradisional ya, sifatnya masih sederhana. Lalu ada yang namanya sistem ekonomi komando ya, atau nama lainnya sistem ekonomi terpimpin ya, di mana kegiatan ekonomi semuanya dikuasai oleh pemerintah ya. Jadi pemerintah bersifat otoriter dalam sistem ekonomi komando. Lalu yang berikutnya ada sistem ekonomi pasar ya. Sistem ekonomi pasar kebalikan dari sistem ekonomi
komando. Kalau komando 100% dikuasai oleh pemerintah, kalau pasar ini lebih menekankan adanya kebebasan, ya, adanya kebebasan di mana swasta ikut melakukan kegiatan ekonomi, ya. Lalu yang terakhir ada sistem ekonomi campuran. Nah, campuran ini adalah perpaduan kebaikan antara sistem ekonomi komando dengan sistem ekonomi pasar. Ya, kebaikannya digabung menjadi satu. Yang merupakan ciri sistem ekonomi campuran adalah, ya, kita lihat nomor 1, hanya produksi yang menguasai hajat hidup rakyat dilaksanakan oleh pemerintah. Bisa, ya. Kebijakan perekonomian sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah, salah, ini komando, berarti otomatis option yang ada nomor 2-nya adalah salah, ya. Lalu yang ketiga, kebijakan ekonomi untuk mengendalikan keadaan ekonomi, ya, bisa, ya, ini dilakukan oleh pemerintah. Lalu yang keempat, masyarakat terbagi 2 golongan, yaitu pengusaha dan tenaga kerja. Nah, kalau masyarakat terbagi 2 golongan, pengusaha tenaga kerja, ini salah juga, ya teman-teman. Ini masuk ke ciri dari sistem ekonomi pasar. Ciri dari ekonomi pasar. Berarti option yang ada nomor 4-nya salah. Nah, otomatis jawabannya adalah tinggal yang B, 1 dan 3. Yang 1, hanya produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah, ya. Contohnya listrik, BBM, ya. Pokoknya semua yang penting-penting dikuasai oleh negara, pemerintah. Lalu kebijakan ekonomi untuk mengendalikan keadaan ekonomi, ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Begitu, ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Soal berikutnya, ya. Sekarang soalnya adalah hitung-hitungan. Ya, siap? Nah, perhatikan tabel berikut. Diketahui P. P itu apa artinya? Ya, P itu adalah price atau harga. Ya, pada saat harga awal P1 800, maka Q-nya 40. Q artinya adalah quantity. Ya, quantity atau jumlah barang, ya. Q1-nya 40. Pada saat harga naik menjadi 1000, maka kuantitinya turun menjadi 36 unit, ya. Nah, kita disuruh mencari elastisitas permintaan, ya. Elastisitas permintaan, lambangnya ED, ya. Elasticity of demand. Demand itu artinya permintaan. Kalau supply itu penawaran. Jangan sampai kebalik, ya teman-teman, antara demand dan supply. Nah, rumus elastisitas permintaan atau elasticity of demand adalah delta Q per delta P kali P1 per Q1. Nah, delta itu adalah perubahan, ya. Perubahan dari Q1 ke Q2 atau P1 ke P2. Nah, dalam elastisitas ini tidak ada hasil yang negatif. Kalau teman-teman menghitung ketemu hasilnya negatif, maka harus dimutlakkan atau dibuat hasilnya menjadi positif. Nah, kita masukkan rumusnya, teman-teman. Delta Q, ya, 40 ke 36, selisihnya atau perubahannya adalah 4 unit. Per delta P, dari 800 ke 1000, selisihnya adalah 200. Dikalikan P1 800, Q1 adalah 40. Ya, ini 38 kali 4 32, tambah nolnya 2, 3200 dibagi dengan 200 kalikan 40, 2 kali 4 8, tambah nolnya 3. Ya. 32.000 dibagi kok 32.000, gara-gara ada bunyi Shopee jadi saya nggak konsen, teman-teman. Maaf ya teman-teman, handphonenya lupa saya silent. 3.200
dibagi dengan 8.000. Hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya adalah 0,4 ya. Jadi jawabannya adalah